الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'd. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in bil awliya wa syuhada wa salihin wa jami' masyayikhina fi din sunnah Nabi Sayyid Muhammad bin Ali al-Malik al-Hasan wa Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad al-Malik al-Hasani wa sanna ila al-Imam Abdullah bin Ali al-Haddad amadallahu bi madadihi wa qada alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi Bid-dini wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Pengajian kita bersalatul muawanah sampai di bab wa alaika bil hubbi fillah, yaitu cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta itu karena Allah, bukan karena nafsu. Nah, bukan karena nafsu. Cuman kalau orang hidup di dunia ini ya memang ya sudah menjadi satu kebiasaan. Ya, orang awam cinta ya karena nafsu. Tapi sekarang kita sedang membahas cinta, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah membahas sebabnya orang itu bisa cinta, itu ada dua. Nomor satu, karena sesuatu itu memang bagus. Bagus dia. Akhirnya kita jadi suka. Itu satu. Yang kedua, orang itu bisa mencintai seseorang atau sesuatu karena kebaikannya. Nah, karena dia baik betul dengan kita, akhirnya kita suka sama
sama dia. Itulah jadi dua hal yang bisa menjadikan jatuh cinta. Nah, satu karena memang itu bagus, memang indah dia. Yang kedua karena dia memang berbuat bagus atau baik dengan kita. Itu dia. Sedangkan kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan karena Allah itu sangat baik dengan kita. Karena kita tidak melihat Allah, belum melihat Allah. Macam mana? Kalau kita dengan manusia, punya ada orang gagah, cantik, bisa karena keindahannya kita cinta. Sekarang bagaimana kita nggak cinta sama Allah? Ya, cinta sama Allah itu dengan baiknya atau bagusnya Allah ke kita. Kita harus apa namanya ini tafakur. Allah ini baik dengan aku. Apa yang telah Allah berikan? Banyak. Cuma kadang-kadang kita tidak berpikir ke situ. Nah, Allah jadikan kita seorang Muslim. Kan Allah baik tuh. Coba Allah jadikan kita menjadi seorang naudzubillah sebenarnya pamer komunis. Macam mana? Nikmat tuh luar biasa. Iman Islam. Kemudian Allah jadikan kita orang yang sehat jasmani. Coba umpamanya Allah kasih sakit tergeletak terus di tempat tidur. Nah, gimana? Berarti kan Allah baik dengan kita. Allah tidak kasih saya Islam, iman, sehat, mata, alhamdulillah ya bisa melihat dua-duanya. Walaupun kalau nak baca kecil-kecil pakai kacamata, masih itu disyukuri. Berapa banyak orang yang tak dikasih mata sama Allah, nggak bisa melihat. Ya Allah baik, padahal aku ini ibadahnya biasa aja, tapi Allah baik dengan saya. Allah ini memang baik. Cobalah kita gitu, uang rezeki lancar, tak susah. Allah baik dengan kita, tetapi kita jarang mengenal kebaikan Allah. Tapi kita lebih mengenal kebaikan manusia. Kita sedang memang orang tak balas budi, tak mengenal budi, tak tahu balas budi. Kalau urusan dengan manusia bukan main. Kita ingin apa ini agar kita ini terima kasih lah, apalah segala macam lah. Tapi dengan Allah kita tidak melakukan seperti itu. Padahal yang Allah berikan itu jauh nggak bisa dibagi karena kita manusia. Kenapa? Kita ada terima kasih dengan orang. Kita bisa cinta dengan orang karena dia banyak bantu kita. Kita kok nggak bisa cinta sama Allah. Teman, sekarang gampang ini contoh. Umpamanya sekarang ini zamannya nyalek ya. Kalau orang tuh baik terus dengan kita baik, mesti tidak lagi ada rasa suka kan, senang kan. Aku tak mungkin pilih selain dia kan gitu. Dia baik dengan aku suka dengan dia. Kenapa? Dia baik. Itu caleg tuh bisa kita kayak gitu. Tapi kenapa kita tidak? Allah ngasih saya ini, Allah ini baik. Aku suka sama Allah. Terima kasih ya Allah. Nah itu yang bisa kita jadikan alasan agar kita ini cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Kalau misalnya rahimahullah taala mana dia ulumi fi ta'raif wa alam anna aslam habati al-ma'rifah wa thamratu al-musyahadah wa adana darajatiha ayyakuna hubbullah ta'ala wa al-ghalib ala qalbik. Ketahuilah bahwa sesungguhnya asal daripada cinta itu adalah ma'rifah. Maksudnya gimana? Orang nih bisa cinta tuh asalnya apa? Asalnya ma'rifah, maksudnya dia tahu. Contoh, ketika ada orang kita tak kenal, bagaimana kita tidak cinta? Betul kata orang, tak kenal maka tak cinta. Betul. Maksudnya gimana? Karena asal daripada cinta itu harus kenal dulu. Macam mana? Ada anak laki-laki nak melamar anak ibu. Budak ni memang tak tahu, tak pernah jumpa, tak pernah dengar namanya apa nak. Ini ada fulan anak Pak Haji nak melamar kau, nak kau cinta tak nak? Lah mak ni macam mana lah mak ni? Budak dia yang mana? Kau minta tu kok mak cinta tak?
emak ini betul sikit tanyanya. Macam mana aku nak cinta tahu budak dia aja tidak? Orang dia nggak bisa tahu macam mana nak cinta. Ini aslul mahabbah al-ma'rifah. Asal daripada cinta itu dia kenal orang. Macam mana cinta sama Allah? Dia harus kenal dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Allah ini siapa? Nah, Allah ini siapa? Apa yang telah Allah berikan kepada kita? Kenali. Orang macam mana cinta Rasulullah? Harus kenal dulu Rasulullah siapa. Nah, ini tidak kenal cuma Muhammad bin Abdullah, lahir 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Habis itu tak ada lagi, tak kenal lagi. Macam mana tak kenal? Apakah hanya sekedar nama, tempat, tanggal lahir kita tahu kita bisa cinta sama orang? Bisa kira-kira. Nah, itu fulan, nah dia namanya apa? Lahir hari Selasa, nah tanggal 17 Agustus tahun 2000, nah kau cinta tak nak? Bagaimana bu, cinta tak? Bingung lah yang ditanyakan. Kita dengan Rasulullah juga gitu bu. Kalau cuma sekedar tahu namanya, yaitu Nabi Muhammad, ayahnya Abdullah, ya, lahirnya hari Senin, tahunnya tahun Gajah, macam mana nak cinta? Kalau sekedar tahunnya itu, makanya kita harus makrifah dulu, kita kenali dulu Rasulullah itu siapa. Kita kaji sirahnya, sejarahnya, sama'ilnya, sifat-sifatnya macam mana. Jadi di situ, Rasulullah itu hebat. Tahu saya gitu. Kita contoh nih, ada orang bawa contoh Jenderal Ahmad Yani. Orang tak tahu siapa itu, tapi belajar itu. Orang-orangnya begini, orang yang ini tegak, jujur, ini kosong. Jadi dalam hati ini, ada rasa cinta karena kita tahu. Begitu juga cinta ini, apabila kita ingin cinta kepada Rasulullah dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa mereka musyahadah, ya. Wa adna darajati ayakuna hubullah, sedangkan buahnya cinta dari al-musyahadah. Musyahadah di makam tinggi, musyahadah aulia, makam para wali. Dengan cinta itu dia bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu ibadah. Cinta itu sebenarnya ibadah. Tetapi cinta orang awam zaman sekarang, kalau cinta itu ya pacaran itu, nah, tidak lari ke situ. Padahal ada cinta yang sangat mulia sekali, bisa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Ada cinta nafsu, cinta nafsu tidak. Ini cinta tapi ibadah. Jadi musyahadah, musyahadah menyaksikan. Ada namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka kabir, ya, rahasia musyahadah. Wa ada darajatin, ini makom aulia tinggi, tapi aulia juga manusia. Kita sebetulnya bersungguh-sungguh berusaha, insya Allah Allah berikan itu. Jangan istilahnya nyerah sebelum berjuang, insya Allah. Wa adna darajati ayakuna hubullah ta'ala wa ala ghalib ala qalbi. Minimal orang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada betul cinta walaupun tidak sampai kepada derajat al-musyahadah, itu di dalam segala kondisi dia akan mendahulukan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada yang lain. Ada masalah apa? Ini kok berseberangan dengan perintah Allah, tak mungkin diambil dia. Aku cinta sama Allah, tentu aku dulukan Allah. Aku cinta sama Allah, tentu aku dulukan Allah. Nah, apa yang kita cinta itu akan kita dulukan. So, si A cinta sama si B, ya. Kemudian ada si C. Ketika terjadi ini minta si A minta, si B minta apa, si C minta apa, tentu yang didulukan yang orang yang dicintai dia. Tentu. Begitu juga dengan kita. Cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, buktinya mana? Ketika kita lebih mendahulukan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kepentingan yang lain. Cinta sama Allah. Nah, itu dulukan. Aku cinta sama Allah, tentu aku dulukan Allah. Itu baru cinta namanya. Bahwa
Wa mahabbu sidqi bidzalika yaqul alla tujiba ahabbal khalqi ilaika idza da'aka ila ma yakunu safatullah fi fi'lihi kal mahasi au fi tarkihi qata'an. Sedangkan prakteknya gimana? Ketika Anda itu sudah cinta sama Allah Subhanahu wa taala, segera nanti aplikasinya itu macam mana? Bukti daripada cinta kepada Allah. Gini contoh. Ada manusia yang paling kita cintai. Ibu, kemudian paling cinta sama bapaknya. Tapi pada suatu hari si bapak ini, ibu nih, yuk kita pergi undangan bu. Ibu sekali-kali jangan pakai jilbab lah, biar agak glamour sedikit gitu. Cintanya luar biasa sama bapaknya. Ketika ada tawaran seperti itu, aduh maksudnya aku nanti nak pakai abang marah, ini gimana? Nah, ujian orang itu lebih cinta sama Allah, tetap dia akan mendahulukan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang nyuruh dia ini orang yang paling dicintai. Paling dicintai, tapi tak lama secinta-cintanya aku dengan abang, aku tetap lebih cinta sama Allah. Jadi seorang istri harus lebih cinta sama Allah daripada abangnya, daripada suaminya. Sekarang ada seorang istri, dia bapaknya aslinya rajin sholat, rajin ini, tapi ketika bersuami, akhirnya suaminya minta gini, terkalahkan. Nah, konsekuensinya dengan agamanya berkurang. Ini tak boleh. Itu berarti Anda lebih mencintai manusia daripada mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh. Tidak boleh, abang, aku akan selalu mencintaimu selagi engkau melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku taat kepadamu selagi itu bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat di makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak wajib taat sama ibunya, sama orang tuanya. Tapi kalau mamanya nyuruh maksiat, tidak boleh taat sama sekali, nggak boleh. Mamanya kok suruh anaknya nyuri, nggak boleh taat. Terserah nama aku, karena itu dosa haram. Mau marah-marah itu salah, nggak boleh. Bapaknya nyuruh dia makan haram, beli nomor, bapak suruh beli nomor ekor sana. Anak, pak, kau ini anak kurang ajar. Terserah pak, aku ini dosa karena kalau bapak nyuruh aku sholat, aku pergi sholat. Begitu bersih, kalau bapak sudah aku beli nomor ekor, aku tak akan pergi. Itu namanya lebih mendahulukan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Jangan taat kepada makhluk, kepada siapapun. Seorang istri pun tidak boleh taat kepada suaminya kalau suaminya menyuruh kepada kemaksiatan, gak boleh, sama sekali tidak boleh. Wa ala darajatiha alla yasira fi qalbika hubbun li ghairillahi al-battah. Sedangkan puncak derajat tertinggi orang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu, dia di dalam hatinya tidak ada cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada sama sekali. Pokoknya cinta murni Allah toh. Cinta murni kepada Allah. Yang lain biasa saja. Biasa kan. Cintanya murni bulat semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini derajat tinggi. Kalau kita cintanya dibagi-bagi untuk istri, untuk anak, ada satu, kedua, ketiga, untuk ini, untuk duit, untuk rumah, untuk tanah, dibagi-bagi cintanya. Untuk kedudukan hati ini cintanya dibagi-bagi. Tapi kalau orang sudah sampai derajat makam cinta kepada Allah tertinggi, tak ada lagi cinta di dalamnya kecuali kepada Allah SWT. Bukan berarti menyanyiakan keluarga, tidaklah. Ada syariat di situ. Seorang suami wajib melayani, wajib menafkahi istrinya, mendidik anaknya. Ini tetap setinggi apapun cintamu kepada Allah, engkau tandanya orang cinta itu tidak melanggar perintah Allah. Kita perintah untuk menafkahi, kita nafkahi. Perintah untuk taat, kita untuk taat. Nah, itu tidak berlawanan.
Bukan berarti terus nggak cinta sama anak, nggak cinta sama istri, nggak cinta sama suami, terlantar ya kayak gitu. Namanya orang cinta sama Allah berarti dia sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin dia bermaksiat kepada Allah, menyia-nyiakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin. Wa hadza azizun wa dawamuhu a'azzu minhu. Dan yang seperti ini sangat langka sekali. Sampai orang sampai derajat cinta, pokoknya dia cinta sama Allah, tok, nggak ada yang lain. Nah, ini sangat langka dan bisa melanggengkan seperti itu lebih langka. Dinaik turun juga. Wa inda dawamiha tatmahillul al-bashariyah bil kulliyati wa anhu yansha'u al-istighraqu billahi alladhi la yabqa ma'ahu syu'urun la wujudu wa la wujudun wa ahluhu bihal. Kalau memang bisa pakai dakwah pun istiqomah ada, pokoknya betul-betul orang sudah nyambung betul sama Allah, cinta. Ini namanya makomnya makom mahabbah. Cinta sama Allah udah habis totalitas cinta sama Allah semua terus. Nah, orang yang seperti ini nanti dia akan tenggelam. Ini sudah bab ma'rifat, ya, bab Arab, makomnya para aulia, ya, al-istighraq billah, sudah pokoknya hanyut, tenggelam, ya, dari rasanya dan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada ngerasa yang lain-lain lagi, nggak ada. Ini makom tinggi, ya, makom tinggi. Wa'lam anna mahabbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam masairil anbiya wa malaikatihi wa ibadi salihin wa ma yu'inu ala ta'atihi kullu dzalika min mahabbati ta'ala. Ketahuilah bahwa sesungguhnya cinta kepada Rasulullah, cinta kepada selain Rasulullah, maksudnya para nabi-nabi selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada malaikat-malaikat, cinta kepada hamba-hamba Allah yang soleh-soleh, dan wa ma yu'inu ala ta'atihi, cinta kepada segala sesuatu yang bisa membantu dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua ada. Kullu dzalika min mahabbati, termasuk cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada Rasulullah itu berarti cinta sama Allah. Kenapa? Karena Rasulullah ini kan kekasih Allah. Kita cinta kepada Allah bukan berarti gak cinta Allah kan? Jadi akan ada saling keterkaitan mesti. Cinta kepada orang soleh itu namanya cinta kepada Allah, karena orang soleh inilah yang bisa mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saling ada rantaian gitu, bukan berarti masing-masing Allah sendiri, Rasulullah sendiri, orang soleh sendiri. Kamu cinta kepada orang soleh berarti nggak cinta sama Nabi? Ya nggak bisa. Cinta kepada orang soleh itu berarti cinta kepada Nabi. Kenapa? Karena Nabi menyuruh kita untuk cinta kepada orang-orang soleh. Allah menyuruh juga kita cinta kepada orang-orang soleh. Jadi begitu. Nah, justru itu membuktikan tandanya orang cinta kepada Allah itu cinta kepada Rasulullah. Tandanya orang cinta kepada Rasulullah, dia cinta kepada orang-orang soleh. Ini kata cinta sama Rasulullah, sama orang soleh itu nggak cinta. Bagaimana pada Rasulullah yang dicintai itu menyuruh Anda berarti tidak taat kepada orang yang kamu cintai? Ya cintamu dipertanyakan. Orang kalau dicinta nih bu, kan disuruh apa aja kan mau. Masuk-masuk orang ini umpamanya sekedar apa nih untuk memberikan pemahaman. Kadang-kadang tak kuat pun dikuat-kuatkan kalau cinta. Ketika adik saya menyuruh, abang udah penat, tapi karena cinta, iya aja padahal tidak tahan. Itu karena cinta. Nah, gitu. Contoh. Jadi kita cinta sama Rasulullah, berarti cinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada hubungan di situ. Gak bisa cinta sama Rasulullah terus tapi kok benci sama orang-orang soleh, ya tidak mungkin. Itu tidak serasi, tidak sejalan. Dan apa saja yang bisa membantu kita untuk taat, maka kita cinta. Kita cinta kepada masjid, itu berarti cinta kepada Allah. Karena masjid ini bisa membantu kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cinta kepada pesantren, itu berarti cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pesantren itu bisa mendekatkan kita, menjadikan kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat kita belajar.
Nah, itu begitu. Qala sallallahu alaihi wasallam, ahibullah lima yaghluqum bihi min ni'alihi wahibuni bihubbillah wahibu ahla baiti bihubbi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cintailah Allah subhanahu wa ta'ala dikarenakan nikmat-nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada. Ini Rasulullah yang ngasih tahu kita, cintailah Allah disebabkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita hitung mulai sekarang, malam ini kita hitung nikmat yang Allah berikan ke kita nih masing-masing. Hitung mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, kita hitung nikmat Allah. Ini nikmat Allah, ini nikmat Allah, ini nikmat Allah, ini nikmat Allah. Itu baru kita, ya Allah itu betul-betul baik kepada aku. Aku dapat ini, orang itu tak dapat. Allah kasih aku ini, orang itu tak dapat. Allah kasih aku ini, orang itu tak dapat. Allah baik betul dengan saya. Cinta. Itu. Kemudian kata Rasulullah, wahibuni bihubbillah, dan cintailah aku disebabkan kau cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasul, cintai aku sebab kau cinta sama Allah. Kalau kau cinta sama Allah, kau berarti mencintai aku. Harus cinta pada aku. Karena Rasul ini kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak mungkinlah kita cinta sama seseorang tapi membenci orang yang dicintai orang-orang. Tak mungkin. Ada seorang dia mencintai kepada Bapak Fulan, cinta suka betul, tapi Bapak Fulan punya anaknya dibenci, dimusuhi, ya tak masuklah. Kau ini macam mana? Katanya suka sama kau, anakku kau hamil, kau ajar, kau mati. Betul sikit kau. Jadi kata Rasulullah, cintailah, itu untuk pemahaman kita. Cintailah aku, ya, karena cintamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berhubbilah, karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahyu ahla baiti bihubbi, dan cintailah ahli baiti, keluargaku, karena cintaku. Karena kalau kau cinta kepada aku, maka cintailah keluargaku, kata Rasulullah. Jadi ada saling keterkaitan. Qala alaihi salatu wassalam anillah wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawwirina fiyya wal mutajadilina fiyya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maksudnya ini hadits qudsi, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan berfirman dari hadis seperti wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Wajib cintaku bagi orang-orang yang saling mencintai karena aku, kata Allah. Kalau ada orang saling mencintai ini barang dia saling cinta, saling senang, ini karena Allah, maka dia berhak mendapat cintaku, kata Allah. Wal mutajalisina fiyya, dan orang-orang yang saling duduk bersama karena aku. Duduk majelis zikir, duduk karena Allah, berzikir bersama, majelis taklim duduk bersama, ya, mengkaji, belajar agama Allah Subhanahu wa ta'ala, belajar Islam. Duduknya kita ini bersama karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang duduk kumpul gak karena Allah, banyak, ya, karena main, karena ini, karena itu, karena maksiat. Kita kumpul wal mutajalisina fiyya. Siapa yang mau duduk bersama-sama karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia berhak mendapat cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal mutazawwirina fiyya, dan orang yang saling berziarah karena aku, kata Allah. Dari balai berziarah pergi ke Pulau Buru, ke saudaranya pergi ke Tanjung Baru, pergi balik ke Bangka, atau dari kampung, dari PN ziarah ke Meral, dari Meral ziarah ke Meral Barat, kemana, ya, ke balai ziarah. Itu ibadah loh. Jangan dikira kita main ke rumah teman tuh tak ibadah, niatnya dulu yang betul. Aku udah lama tak main ke rumah kawan tuh, Masya Allah, main, tapi niatnya tuh karena Allah, dia karena Allah. Lama tak jumpa lah, kita aku tanya kabar, ini mungkin ada kepentingan apa, ada sharing apa, tapi niatnya pokoknya dengan maksiat. Dan budi tazawur, saling berziarah,
si ini datang ke sini, si ini datang ke sini. Kata Allah, kalau dia orang-orang yang berziarah ini karena aku, maka dia berhak mendapat cintaku, kata Allah. Wal mutabadzilina fiyya, dan orang yang saling memberikan Allah SWT. Masak ibu-ibu kalau masak tuh lebihkan lauknya, kuahnya banyakin. Hari ini satu potong pakai rantang kirim ke tetangga sana, ya. Besok dia masak, dia kirim kita ke sini. Kita masak ayam, dia kirim ikan asam pedas, kan? Kirim, kita masak, kirim ke sana. Nanti dia balik ngasih kita ini. Ini namanya tabadul. Orang kayak ini zaman dulu, Bu. Zaman dulu, tak tahu zaman sekarang. Zaman sekarang ini jarang. Zaman dulu kan, makanya zaman orang tua saya dulu. Dulu sangat, tahun 90-an itu masih ada gitu. Masak ini antar sana, antar. Nanti dia orang masak, antar ke kita. Itu namanya tabadul, itu bagus. Ada keakraban. Kalau kita sekarang nih cuma tetangga cuma kasih bau dia aja, masa apa nih bau dia sedap nih, dapat bau dia aja. Memang. Kenapa sih pelogi betul, kenapa? Dan saya merasakan pada waktu itu sangat indah sekali. Indahnya gimana? Kita justru variasi gitu. Masa lauk ini terdiri nasi, jadi dua lauknya kan gitu, Bu. Nah, namanya tabadul nih, sana ngasih sini, ya sini ngasih sana ngasih sini gitu, terus ke sana kemari. Tapi taklah harus nuntut gitu lah. Tapi orang kadang-kadang kan, wah aku dikasih balik. Tapi kalau orang yang betul-betul dia tidak mampu, ya kita kasih aja, tidak usah mengharapkan balik. Tapi biasanya ini ada yang kayak begitu, seringnya kayak begitu. Kata Rasulullah, tahabu, kata Rasulullah, salinglah kalian memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Sedikit ada momen apa, sedikit kasih hadiah, momen apa kasih hadiah, momen apa kasih hadiah gitu. Nah, jangan nunggu ulang tahun baru kasih hadiah, ya kan? Kalau tak ada ulang tahun tak ada hadiah, tak perlu ulang tahun, Bu. Ada yang ketemu lewat anak, ini hadiah, duit itu hadiah juga. Cuma bahasa kita nih kalau bilang hadiah tuh harus pakai kotak, bungkus kado, ikat kita, baru ini hadiah baru. Nah, hadiah tuh ada pulpena, namanya. Nah, ini hadiah, udah hadiah namanya. Apa saja. Nah, ada apa buku ini hadiah sudah. Jadi namanya hadiah itu seperti pemberian. Cuma orang kita, mohon maaf, orang kita ini kadang-kadang bahasanya agak sedikit menyakitkan. Katanya ini sedekah, katanya aduh mak. Tak enak, Bu, jangan gitu. Hadiah, kata Rasulullah, hadiah. Jadi hadiah itu tak harus pakai kado, hadiah gitu. Kalau bahasa kita kan gitu, ini sedekah. Mak, aku tahu orang miskin kok kasih sedekah, bukan sedekah, hadiah. Pakai bahasa itu. Kalau kita hadiah, kalau harus ada perlombaan dulu baru lomba biar hadiah, lomba MTQ baru ada hadiah. Enggak gitu, Bu. Ibu pun beli ayam geprek 2, kemudian tengah jalan ketemu orang, Ibu, ini hadiah, Bu. Hadiah. Orang akan mendengarnya tuh lebih enak di hati. Ini dia kan, Bu, sedekah, sakit hati rasanya. Tak seberapa lah yang diberi, hatinya rasanya sedekah, kasar betul. Masalah sedekah tak sedekah tuh, Bu, itu catatan yang ada oleh Allah. Ya, ganti bahasanya. Jangan pakai bahasa sedekah. Cobalah ibu-ibu, Bu, ini Bu sedekah, apa rasa? Lain, Bu. Tapi kalau kadang-kadang, aduh ya Allah, tapi hadiah. Nah, cuma karena belum terbiasa, ini aneh aja. Ayam geprek hadiah, wah, ya kan? Tapi iya, Bu, kenapa begitu? Ya, beli ayam makanan apa, tahu Sumedang agak berapa kan, 20 biji, 30 apa ini Pak, Pak hadiah. Wah, hadiah tahu, iyalah
Mana sedekah gitu, enak ganti ya, kita ganti bu, ya. Nah itu, Allah kan sudah begitu. Nanti kita juga akan termasuk apa orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.